Mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah impianku dari kecil. Entah bagaimanapun caranya, aku selalu memanfaatkan peluang untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dimulai dari titik nol, aku tinggal dan dibesarkan di Pulau Jawa. Setelah lulus SMK tahun 2010, aku pergi merantau ke Kalimantan Barat. Di sana aku bertemu dengan wanita misterius di malam bulan purnama. Cerita mistis Tagar 4. Setahun kemudian aku pulang sebentar ke Jogja. Baru kemudian tahun 2011 aku melanjutkan petualangan di Pulau Sumatera, yaitu Riau. Ada kakakku Mbak Umi dan suaminya Mas Adi di sana. Mbak Umi yang melihat hantu tanpa wajah di cerita mistis Tagar 10. Siang itu sekitar jam 2 aku diantar oleh bapakku dan sahibku Irwan ke perempatan Siono, Gunung Kidul. Di sana aku menunggu bus dari arah Wonogiri, Jawa Tengah. Bus yang akan aku naiki ini bukan bus yang resmi dari agen. Seingatku, itu adalah bus pariwisata yang disewa oleh serombongan warga Wonogiri yang akan pergi ke Riau. Berhubung sopir bus adalah teman dekatnya Masku, dan rute perjalanan juga melewati Kabupaten Pelalawan Riau, tempat Mas Adi tinggal. Jadi aku dititipkan di bus ini. Keluargaku sudah percaya dan merasa aman karena kenal dengan sopirnya. Ini pertama kalinya aku naik bus antar provinsi bahkan sampai nyebrang pulau. Selamat tinggal Gunung Kidul. Aku berangkat ke pulau seberang dulu ya. Setelah naik bus, aku langsung mencari kursi yang kosong. Aku memilih kursi yang dekat jendela supaya bisa melihat pemandangan selama perjalanan. Jumlah penumpang bus mungkin sekitar 37 orang. Penumpangnya lelaki semua, guys. Tidak ada satupun penumpang perempuan di situ. Ada seorang lelaki yang mendekat kemudian duduk di sampingku. Sepertinya dia seumuran dengan aku. Namanya Wawan. Dari Wawan aku mendapat informasi bahwa mereka ini pergi ke Riau karena ada proyek tebang kayu akasia di sana. Ada juga yang kerja di kebun kelapa sawit. Semuanya asli Wonogiri. Hanya aku dan sopirnya saja yang asli Gunung Kidul. Sedangkan kernet bus asli orang Medan. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah jam 12 malam, semua penumpang bus sudah terlelap. Termasuk aku juga ikut tidur. Aku tidur di kursi yang sama, yaitu mepet jendela sebelah kanan. Setelah beberapa jam, aku terbangun. Aku lihat jam di HP menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku melihat ke arah jendela. Bus sedang melaju di jalan yang kanan dan kirinya hutan. Aku sama sekali tidak tahu ini di mana. Aku mengamati penumpang di dalam bus, semuanya dalam posisi terlelap. Hanya Pak Sopir, kernet bus, dan aku yang sedang terjaga. Tiba-tiba bus berhenti. Aku mendengar kernet bus membuka pintu lalu turun. Sepertinya dia mau kencing di pinggir jalan. Sudah kebelet mungkin. Perasaanku mulai aneh. Seketika suhu di sekitarku menjadi semakin dingin. Aku mencium bau darah. Bau anyir seperti darah yang masih segar. Asli, ini ada yang tidak beres. Pas bau darah itu hilang, sudah disusul dengan bau sangi. Seperti ada sesuatu yang terbakar. Aku terkejut saat mendengar suara klakson. Bunyi nyaring dari bus lain yang sedang melaju dari arah yang berlawanan. Lampu depannya dikedip-kedipkan seolah memberi kode ke sopirku. Biasalah, sesama sopir kalau berpapasan di jalan saling menyapa. Bus itu semakin mendekat. Aku refleks melihat ke arah jendela dan melihat bus yang entah kenapa jalannya menjadi lebih lambat.
Bulu kuduk di leherku langsung berdiri semua. Ada pemandangan yang tak biasa di sana. Aku terperangah. Semua penumpang bus yang duduk di tepi jendela melihat ke arahku. Ada yang wajahnya berlumur darah, ada yang mukanya pucat, ada juga yang wajahnya bekas terbakar. Pokoknya mengerikan semua. Mataku sampai tidak berkedip. Tenggorokanku langsung kering semua. Tenggorokanku langsung kering rasanya. Jebret. Suara pintu bus ditutup. Mas Kernet sudah masuk ke dalam bus lagi, bersamaan dengan hilangnya rombongan bus hantu itu dari penglihatanku. Bus yang aku tumpangi kembali melanjutkan perjalanan. Aku ambil air mineral di tas, lalu kuteguk sampai habis. Lemes banget rasanya, guys. Aku pengen ngobrol sama sopir atau kernet untuk memastikan bahwa bus lain yang lewat tadi beneran nyata atau tidak. Tapi aku canggung, guys. Aku bukan tipe orang yang SKSD, sok kenal, sok dekat. Pak sopir memang teman dekatnya Mas Adi, tapi baru kali ini aku bertemu dengannya. Jadi aku simpan saja apa yang baru saja kulihat. Aku menghela nafas panjang berulang kali sambil memejamkan mata. Aku tertidur lagi. Saat tidur itulah aku bermimpi melihat sebuah kecelakaan bus di tengah hutan. Sopir yang tengah mengantuk itu kaget dan hilang kendali. Dalam kecepatan tinggi bus ini menabrak bus dari arah yang berlawanan. Kecelakaan pun tak bisa dihindari. Menimbulkan kerusakan yang sangat parah, bahkan busnya sampai terbakar. Hampir seluruh penumpangnya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Ada beberapa penumpang yang selamat, tapi mengalami luka yang cukup berat. Gelak tawa rombongan penumpang bus membangunkan aku dari tidur. Oh, sudah pagi rupanya. Aku melihat ke arah jendela, bus sedang melaju di jalan yang area sekitarnya adalah sawah-sawah. Aku jadi teringat mimpi semalam. Apa mungkin rombongan hantu yang lewat semalam adalah korban kecelakaan bus itu? Kecelakaan dahsyat yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Sudahlah. Perutku jadi mual sekarang. Tidak mau membayangkan kejadian itu lagi. Aku nikmati saja suara lagu yang diputar di dalam bus, sambil melihat pemandangan sawah yang terhampar luas sampai ke ujung sana.